Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana ketika kita melihat kemungkaran pada orang tua? Apakah saya harus menasihatinya? Karena ketika saya menasihatinya, maka orang tua saya menjadi marah dan mengatakan, saya baru ikut kajian dan baru belajar, jadi tidak berhak. Maksudnya tidak berhak memberikan nasihat. Ya, ini memang mungkin kalimat ini muncul ketika dia kurang tepat dalam menyampaikan nasihat itu. Nasihatnya benar, tapi cara penyampaiannya yang kurang tepat. Mungkin saya tidak pastikan ya, tapi mungkin biasanya kalimat itu muncul ketika orang tua itu merasa dirinya digurui. Ya, namanya orang tua itu tidak akan terima kalau dia merasa dirinya digurui atau dilampaui. Siapapun dia, walaupun dia sadar anaknya itu belajar, anaknya itu berilmu, anaknya itu faham, dia sulit untuk menerima kalau merasa dirinya dilampaui, digurui. Maka ketika melihat kemungkaran dari orang tua, apakah harus dinasihati? Jawabannya iya, harus. Terlebih lagi dia adalah seorang orang tua yang kita inginkan keselamatannya dunia dan akhirat, insyaallah taala. Maka namun bagaimana cara menasihatinya, ini yang harus dicari jalannya. Jangan menasihati orang tua sama dengan menasihati teman. Menasihati orang tua sama dengan menasihati anak. Anak kita sendiri atau menasihati adik kita sendiri. Nah, ini terkadang tidak akan diterima. Misalnya dia lihat kemungkaran orang tuanya. Ketika sudah siap semua makanan, minuman, sokol, tiba-tiba, jangan kayak begitu bapak. Syirik ini, bid'ah ini, tidak benar ini, Nabi tidak pernah. Bacakan ayatnya, bacakan haditsnya. Itu tidak akan diterima. Pasti dia mengatakan, sudah berapa garam yang kamu makan? Iya kan? Tapi mungkin ada baiknya kalau ketika dia laksanakan itu, tinggalkan. Tinggalkan, biarkan. Setelah keadaan tenang, mulai kita ngobrol, bicara dengan baik. Baru dimasukkan sedikit pemahaman. Bagaimana dasar agama kita? Tanamkan dasarnya bahwa agama kita ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sepakat? Pasti dia katakan sepakat. Iya kan? Ketika dilihat mungkin ada dosa yang dia lakukan, kemungkaran atau larangan Nabi dia lakukan, jangan serta-merta diingkari, tapi mungkin sebaiknya kita bawa buku, terjemahan misalnya yang ada hadits pelarangannya, disampaikan, Bapak, ada saya lihat ini, ada saya baca hadis ini, coba kita baca juga. Masya Allah, itu akan lebih baik. Kita tidak seolah-olah menggurui dia, tapi diskusi dengannya, dan dia akan bisa mengambil faidah di baliknya. Jelas ya? Tapi kalau tiba-tiba datang, turunkan ini foto, ini gambar tidak cocok ini, tidak mau masuk malaikat ini, Nabi bersabda seperti ini dalam hadis fulan, riwayat si fulan, sudah tidak akan diterima. Tapi coba kalau didatangkan bukunya, diperlihatkan, ini ada hadis saya dapat ini, bagaimana ini menurut kita? Kalau dia lihat hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak mungkin dia mau tolak, kan begitu? Nah, itu diantara triknya ya. Jadi mungkin sisa cara penyampaian saja. Sisa cara penyampaian saja yang menjadikan terkadang orang tua itu menolak. Wallahu a'lam.